sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali kegiatan pagi hari ini, khususnya pada para siswa kelas 10 ya, di mana kegiatan P5 barangkali di SMK 7 baru akan dimulai pada pagi hari ini, di minggu pertama atau di awal minggu setiap bulan. Bapak dan Ibu serta sekalian, bahwa kegiatan P5 ya, kegiatan P5 merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi kurikulum merdeka IKM ya. SMK 7 ini sudah yang full ini sudah memasuki di tahun yang kedua untuk full pelaksanaan P5, dan insya Allah anak sekalian, P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Barangkali di SMP TMTS yang belum paham gitu ya, nanti akan Bapak jelaskan sedikit tentang P5 ya. Dan juga mungkin dari tim P5 Bapak Ibu fasilitator juga nanti akan menyampaikan khususnya yang memberikan materi di kelas maupun di luar kelas. Anak-anak sekalian, bahwa P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu adalah pembelajaran kurikuler ya, pembelajaran kurikuler berbasis proyek, namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang dikembangkan di P5 ini. Yang pertama itu terkait dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian juga ada berkebinekaan global, gotong royong ya, mandiri, kemudian berpikir atau bernalar kritis dan kreatif. Ada 6 ya, ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya di tahun kemarin dan tahun ini juga namanya kita menjadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bahwa dari ke-6 dimensi itu ada beberapa tema, dan paling minimal harus mengambil 3 tema. Yaitu SMK 7 ini dari Donatur P5 dan juga Bapak dan Ibu fasilitator itu mengambil tema terkait Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, dan juga kepekerjaan ya. Jadi di SMK 7 ada tema kepekerjaan. Anak sekalian, mungkin sudah ada jadwal ya, sudah ada jadwal daftar kegiatan selama P5. Bahwa SMK Negeri 7 Samarinda ini merupakan sekolah yang menerapkan atau mendukung budaya penerapan P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah ini. Salah satunya adalah kita dapat yang sifatnya open-minded ya, berpikiran terbuka terhadap sesuatu yang menarik, yang baru gitu ya. Dan juga kita juga menyampaikan terkait ide-ide baru. Jadi kita juga membudayakan, menyenangi ide-ide baru gitu ya, sesuatu hal yang baru yang harus kita peroleh gitu ya. Di samping itu juga bahwa sekolah ini juga menerapkan atau mendepankan terkait kolaborasi atau kerjasama ya. Jadi anak-anak sekalian, jika kalian menemukan budaya negatif di SMK 7, maka itu tidak sesuai dengan fitrah atau tidak sesuai dengan hal yang ingin kita bangun, terutama tadi budaya positif atau open-minded, budaya terbuka. Jadi pikiran itu di kita ini terbuka. Misal ya, misal untuk P5 nanti untuk kelas 10 ini kan budaya positif, misalnya menggunakan pakaian tradisional dengan memperkenalkan diri misalnya dalam bahasa ibu masing-masing ya, yang backgroundnya orang tuanya berbahasa atau dari suku apa gitu ya. Itu bukan sesuatu hal yang membedakan, yang menjadikan perselisihan ya. Dalam tren P5 itu nanti kalau masuk ke budaya yang positif, itu menjadi satu hasanah, menjadi satu keberagaman yang harus kita bangun. Misalnya si A berbicara A, si B bicara B gitu ya. Nah itu dalam P5 itu harus menyatukan gitu ya, perbedaan bahasa gitu. Begitu juga pakaian tersebut, itu sebuah hasanah yang sangat positif. Jadi kalau kita misalnya dari daerah sini ya, dari Kutai misalnya, kemudian Jawa dengan pakaian yang berbeda dan bahasa yang berbeda,
itu berkomunikasi nanti dijembatani bahasa Indonesia, maka itu menjadi satu hasanah yang positif gitu ya. Jadi bukan dilihat perbedaannya tapi dilihat persamaan dan semangatnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang kelas 10 nanti ada proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan di mana kita membangun jiwa dan raga kita ya, berkebinekaan, bineka tunggal ika. Kita berbeda-beda tetapi satu gitu ya. Jadi temanya nanti ada bineka tunggal ika. Kenapa kita beda? Kenapa kita punya bahasa sendiri, bahasa ibu dan lain-lain ya. Jadi itu bukan mempertajam perbedaannya gitu ya. Kemudian juga dulu anak-anak kelas 11 gitu ya, nanti akan ada kegiatan luar ya. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah sebuah pembelajaran berbasis proyek. Misalnya kita bisa lihat di masyarakat ada aktivitas atau kegiatan atau yang sedang tren gitu ya. Nah sekarang misalnya ada penurunan empati terhadap orang lain, maka kita terapkan di P5 di SMK 7. Misal gitu ya, melihat orang tua gitu ya di jalan mau menyeberang, kita tidak empati ya, kita tidak membantu, maka kita munculkan kunjungan ke orang tua, misalnya ke panti sosial ya, seperti itu. Jadi proyek itu diperuntukkan kepada peserta didik dengan harapan bisa memperbaiki empatinya, bisa kita memiliki kepekaan sosial, bisa memiliki rasa simpati ya kepada orang lain, rasa ingin menolong, rasa ingin membantu. Jadi ini nilai-nilai atau profil belajar Pancasila. Profil itu kompetensi ya, kemampuan belajar Pancasila, bahwa kalian ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Jadi harus punya kompetensi itu. Saksinya tadi terkait rasa empati terhadap orang lain ya. Jadi kita bangun ke sana, datang ke sana, selain kita berkomunikasi ya, kemudian juga memperkenalkan diri dari manajemen, berkunjung, berkomunikasi, ngobrol ya dengan pengelolanya, kemudian dengan pengasuhnya gitu ya, kemudian juga dengan para orang tua acara ya, pengundi gitu ya di sana yang menjadi objek kita nanti ke sana. Maka itu menjadi satu nilai bagi kita bahwa kita sedang belajar untuk bisa merasakan apa yang sedang mereka rasakan, sehingga nanti tidak ada berbagi rezeki dan lain-lain ya. Begitu juga anak-anak sekalian di sini nanti tidak hanya di eksternal gitu ya, jadi di internal ya SMK 7 juga, begitu kita terus gerakan bagaimana untuk bisa penguatan karakter kalian sebagai pelajar Pancasila. Misalnya ya, kita akan mengadakan tabligh akbar bagi yang muslim ya, dan juga yang non muslim itu juga ada siraman rohani dari penceramah daripada guru masing-masing dari pendeta. Ikuti kegiatan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila di pekan ini dengan sebaik-baiknya ya, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai tidak aktif gitu ya. Begitu di kelas fasilitator masuk dan seterusnya aktif bertanya, digali ya. Tadi ada kita membudayakan ide baru, ide baru, berdiskusi, berkolaborasi bersama-sama, sehingga anak-anak sekarang itu menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pribadi-pribadi yang baik ya, yang berakhlak mulia, yang memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga pribadi-pribadi yang nanti akan bisa mengarungi kepada tantangan zaman ini ya. Kita harus kritis, harus kreatif. Sama dari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kemajuan ke depan gitu ya. Karena kita sebagai penyangga nanti insya Allah sesuai dengan undang-undang ada IKN. Bagian yang tidak terpisahkan dari kota penyangga, di mana SDM-nya harus siap. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Rahmat dari karunia-Mu, ya Allah Tuhan yang bijaksana, tetapkanlah hati ini agar kami tetap pada jalan-Mu. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, jika itu memang benar, dan kuatkanlah hati kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah pula yang batil, serta kuatkanlah hati kami untuk menjauhinya.
Engkau zat yang maha penerima doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil